warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan hari ini untuk mengikuti kegiatan diskusi ataupun penyampaian tentang disiplin positif. Kita di sini bareng-bareng ya Bapak Ibu ya untuk berdiskusi tentang menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini saya mempunyai materi yang pertama yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Yang dijadikan bertanggung jawab restitusi. Kemudian di sini ada namanya dari segitiga. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, tujuan kenapa kita menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu tujuannya untuk kita membantu siswa dalam menyelesaikan masalah di sekolah seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menjadi pendidik yang penuh kasih sayang dan penuh cinta kepada murid kita. Dan saat murid kita berbuat salah pun kita tidak boleh menjudge bahwa murid ini nakal. Itu ternyata tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Dan di sini kita sebagai guru untuk mempermudah penyelesaian masalah yang dihadapi siswa, yaitu salah satu tahapannya adalah menggunakan segitiga restitusi. Dan ini tiga tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi jika siswa itu terjadi suatu masalah, kita obrolkan 4 mata antara guru dan juga murid seperti itu. Kita menstabilkan identitas, artinya kita menanyakan kepada siswa, kenapa ya siswa ini kok bisa, contoh misalkan kasus di kelas berantem ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tanyakan terlebih dahulu kenapa penyebabnya siswa itu bisa berantem, misalkan seperti itu. Atau misalkan ada siswa yang datang terlambat. Nah, kita tidak boleh langsung memarahi, tapi langkah pertama itu kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu, yaitu kita bertanya penyebabnya kenapa gitu. Kemudian yang kedua, tahapan validasi tindakan yang salah. Artinya di sini kita memvalidasi, kita menanyakan juga kira-kira tindakan yang setelah murid lakukan itu antara benar atau salah seperti itu. Kalau misalkan benar, berarti sudah tidak ada lagi artinya segitiga restitusi. Tapi jika misalkan murid itu menyatakan memang dia mengaku salah, nah di situ kita tahapan validasi tindakan yang salah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tahapan menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan artinya guru pada tahap menanyakan kepada murid, meyakinkan bahwa gitu, misalkan di kelas kita itu kan masing-masing kelas itu mempunyai keyakinan kelas. Bu Intan di kelasnya ada keyakinan kelas? Ada. Nah, berarti kan kalau misalkan sudah ada keyakinan kelas, kalau misalkan murid itu berbuat salah, pasti menanyakan kembali dong, ya kan? Seperti itu ya, menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa gitu. Contoh misalkan di kelas Bu Intan, anaknya misalkan terlambat datang ke kelas. Nah, di situ kan Bu Intan sudah membuat keyakinan kelas. Misalkan tidak boleh datang terlambat lebih dari jam 7 pagi. Nah, misalkan ternyata ada yang melanggar nih, itu kan pasti harus menanyakan dong keyakinan kelasnya. Begitu ya Intan ya? Betul. Hebat ya. Nah, lanjut. Antara lain 1. Menstabilkan, dan yang ketiga identitas. Pada tahapan ini, nah di sini tadi itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip
Menstabilkan identitas itu ternyata Bu Guru ada 2 tahapan. Yang pertama itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang tadi itu tuh ya sudah dijelaskan bahwa artinya anak itu salah itu nggak apa-apa, itu bagian dari proses pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua itu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita sebagai pendidik menstabilkan identitas itu artinya kita merubah dari dia berbuat kesalahan menjadi anak itu berhasil menjadi anak yang sukses seperti itu. Kemudian tahapan validasi. Tahapan validasi di sini tuh adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tahapannya itu ada berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid seperti itu. Nah, lanjut. Tahapan ini memiliki perilaku perbaiki ya. Nah, kemudian yang tahapan menanyakan keyakinan itu pengertiannya adalah murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di sini saya mempunyai kasus Bapak Ibu. Kemarin saya sudah membuat skenario tentang penyelesaian murid di kelas menggunakan segitiga restitusi. Nah, kasus yang pertama berikut adalah video skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi gini Bu Guru ya, waktu kemarin saya membuat skenario dengan murid saya di kelas. Kasusnya adalah seorang murid bernama Hafifah ini, dia melanggar keyakinan kelas di kelas. Dia berbuat berantem dengan murid yang lain di kelas. Yang pertama saya lakukan adalah saya memanggil Hafifah untuk dilakukan interogasi atau tadi itu dengan tahapan segitiga restitusi. Pertama saya menstabilkan identitas. Mohon disimak ya Bapak Ibu ya. Jadi kasus yang pernah terjadi di kelas saya, kasus pertama itu ada seorang murid saya gitu ya. Dia adalah ketua seksi
inspeksi kebersihan. Dia emosi karena ada temannya yang tidak mau piket, sehingga terjadilah berkelahi seperti itu. Nah, kasus yang kedua ini ada lagi nih. Ini kasusnya adalah ada seorang murid bernama Yuda, dia datang terlambat ke sekolah. Dan terdapat kasus kedua, yaitu ada seorang murid bernama Yuda. Yuda sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut video Yuda. Dan terdapat tanggapan dari Yuda kelas 3B. Baik, demikian video yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Nah, itu kasus yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kasus yang kedua ini adalah tentang seorang murid, dia tuh selalu datang terlambat. Jadi saya kasih kesempatan dia untuk beberapa kali gitu. Nah, ketiga kalinya itu saya panggil anaknya, kemudian saya ajak ngobrol, saya diskusi dengan murid yang bernama Yuda ini, dan saya di situ melakukan interogasinya menggunakan segitiga restitusi, di mana yang pertama saya tuh menstabilkan identitas dulu. Setelah itu baru saya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian saya terakhir itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah Yuda langgar itu apa, seperti itu. Jadi menurut Bu Intan, kira-kira dari kasus yang pertama dulu ya. Dari kasus yang pertama, Bu Intan, kira-kira menurut Bu Intan keyakinan kelas apa ya yang telah dilanggar oleh murid yang bernama Hovifah ini, Bu Intan? Untuk yang apa, kasus yang pertama, Yang pertama ini yang Hovifah ya, itu menurut saya sih dia itu apa sih keyakinan melanggar keyakinan kelas yang mengenai menghormati teman. Mungkin gara-gara hal sepele yang mungkin sedikit ketika teman itu berbicara agak sedikit menyinggung, jadi orang yang diajak berantem itu tersinggung dan Hovifah itu langsung marah seperti itu ya. Mungkin Bu, terima kasih Bu. Bu Intan, terima kasih atas tanggapannya. Betul ya Bu Intan ya. Jadi kasus yang pertama itu Hovifah telah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, yaitu tentang menghormati teman di kelas. Betul Bu ya. Oke, coba ya kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih Bu Intan. Nah, kemudian yang kedua, Bu Yusratul, mohon ditanggapi untuk kasus yang kedua. Menurut Bu Yus gimana kasus yang kedua? Melanggar apa? Melanggar keyakinan kelas apa tadi udah? Disiplin waktu. Itu tentang keterlambatan datang ke sekolah ya. Betul. Kira-kira Yuda ini sudah melanggar keyakinan kelas apa? Disiplin waktu yang sudah ditentukan dari sekolah. Kemudian apa yang harus diperbaiki oleh Yuda? Berubah, jadi harus datang lebih pagi lagi, tepat waktu, seperti itu. Nah, kira-kira Bu
Bu ya, kan Yuda kan harus datang lebih pagi lagi nih. Kalimat positif yang baik itu apa kira-kira untuk sebuah peraturan? Nah, untuk besok berubah ya, datangnya harus lebih pagi lagi biar tidak terlambat lagi. Oke, begitu. Oke, terima kasih Bu Yus. Tepuk salut buat Bu Yus, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Hebat, terima kasih Bapak Ibu, hebat ya semuanya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ya, untuk kesimpulannya ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk membuat suatu budaya positif atau membuat sebuah keyakinan kelas, itu kita harus memperhatikan beberapa tahapan Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita diskusikan dulu oleh kepala sekolah, kemudian kita rapatkan, dan itu ada tahapannya. Tahapannya adalah yang pertama, guru ataupun kepala sekolah itu membuat yang namanya keyakinan kelas dulu. Setelah keyakinan kelas itu dibuat, baru deh ke langkah berikutnya, yaitu merubah kalimat menjadi kalimat yang positif. Nah, setelah merubah ke kalimat yang positif, langkah selanjutnya adalah menerapkan beberapa 5 kebutuhan manusia. Ada yang tahu 5 kebutuhan manusia itu apa saja Bapak Ibu? Pak Itang? Kasih sayang, cinta dan kasih sayang. 5 kebutuhan manusia. Cinta dan kasih sayang. Oke, betul. Selain itu, Bu Intan. Selain cinta dan kasih sayang, ngopi kata Pak Itang. Bagus, itu butuh ya Pak Itang ya, supaya lebih cenghar gitu. Selain cinta dan kasih sayang apa Bu Intan? Diakui ya, jadi memanusiakan manusia seperti itu kan, karena kebanyakan guru itu ke anak itu hanya apa ya, ada apa ya maksudnya itu, Rasa ingin diakui. iya seperti itu. Iya, oke. Oke, terima kasih. Kasih Bu Intan, betul ya. Yang kedua itu sebagai manusia itu kita merasa ingin diakui. Nah, selain itu ada lagi loh Bu. Bu Yus. Perhatian. Perhatian yang lebih. Terus apa lagi? Ada lagi loh Bu. Lima kebutuhan dasar manusia. Siapa lagi yang mau ini? Pertama tadi kata Pak Itang, cinta dan kasih sayang, betul. Kemudian merasa ingin diakui. Ada lagi loh Bu, 3 lagi Pak. Hah? Kebebasan. Apa Pak? Ya. Kebebasan. Kebebasan, betul. Selain itu Pak, Kesenangan, kesenangan. 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 Apa lagi Pak? Udah ini makan. Iya. Kebebasan, kesenangan, ingin diakui. Jauh. Oke, ya itu betul ya. Oke, baik, terima Terima kasih Pak Itang, Bu Intan yang sudah berani untuk memaparkan pendapatnya. Betul ya Bapak Ibu ya, kita itu sebagai manusia butuh 5 kebutuhan manusia itu harus dipenuhi ternyata Bapak Ibu. Tadi yang pertama apa tuh Pak Itang? Rasa kasih sayang atau pengen dicintai. Bapak Ibu pengen gak dicintai? Mandaris pengen dicintai enggak? Ya betul ya. Selain rasa ingin dicintai, kemudian apa tadi itu Bu? Bertahan hidup. Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia kita itu ternyata namanya manusia ya butuh yang namanya kebutuhan fisiologi kita itu terpenuhi. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan psikologi kita itu harus terpenuhi. Kemudian selain itu pengakuan. Nah, sebagai manusia kita itu butuh diakui. Betul Bapak Ibu? Bukan berarti kita akan menyombongkan diri ya, tapi kita juga ada dasar diri itu pengen diakui. Selain pengen diakui dengan orang lain,
kita pun ingin diakui oleh diri sendiri. Artinya bahwa kita itu percaya diri loh, kita punya kemampuan ini, tapi tidak perlu untuk menyombongkan diri, minimal untuk diakui oleh diri kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya Blintar apa Bu? Kebebasan. Kebebasan. Nah, Bapak Ibu pengen bebas ya? Pengen dong, ya kan? Nah itu dia, kebutuhan dasar manusia itu ternyata salah satunya adalah pengen bebas, kebebasan. Artinya di sini adalah kita sebagai manusia itu butuh kebebasan, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bergerak, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang kelima itu senang. Nah, yang kelima itu kita butuh yang namanya senang. Iya, kalau kita hatinya sudah senang, contohnya kita sebagai seorang guru, kalau misalkan kita sudah menyenangi profesi kita, insya Allah semuanya akan terasa mudah dilewati. Betul Bu Intan? Betul, oke. Cukup ya Bu, segitu ya? Oke. Nah, karena sudah selesai diskusi kita hari ini tentang budaya positif, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, semuanya hebat sekalian ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk dulu ya Bapak Ibu ya. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya telah mengikuti diskusi kita tentang budaya positif. Semoga kita semua selalu sehat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelasnya. Tempelkan keyakinan kelas. Ardan udah? Oke, tempel Dan keyakinan kelas kamu Dan. Oke, ada lagi nah yang belum. Oke, Dinda maju. Dinda tempelkan keyakinan kelas yang sudah Dinda buat. Tempelkan ke situ. Sudah, Din? Oke, Soleh, Ita, siap. Anak-anak sudah menulis dan menempelkan kesepakatan kelas atau keyakinan di depan kan? Nah, jadi sekarang kelas 3B sudah memiliki keyakinan kelas dan harus ditaati. Coba contohnya tadi Abim tadi menulis tentang keyakinan kelas apa? Abim tadi kamu menulis tentang apa di Bim? Kelasnya Bim? Membersihkan kelas. Oke, bagus ya. Harus ditaati. Jadi harus rapi kelasnya, harus bersih ya. Oke, selanjutnya Alma tadi apa nulis tentang apa keyakinan kelasnya? Oke, Alma menulis keyakinan kelas datang tepat waktu. Kemudian Ina tadi nulis apa Bunda? Keyakinan kelasnya. Jangan berantem. Oke, bagus. Yang lain ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Rahma tadi tulis apa? Jangan suka nakal. Oke. Nah, itu adalah beberapa keyakinan kelas yang harus ditaati. Oke, setuju? Setuju. Supaya lebih paham lagi, kita bernyanyi tentang adab kepada guru yang kemarin sudah kita hafalkan ya. Masih ingat? Masih. Yuk, kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Sekarang kita semangat lagi untuk belajar. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda, kelas 3B. Terima kasih Bu, saya sangat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah dari kelas 3B. Saya berterima kasih kepada Bu Ufi, saya senang sekali. Di pagi cerah kita melangkah dengan tekad dan semangat membara. Calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang siap berkarya bersama membangun masa depan yang ceria.